pagi di mana sudah berada pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan satu topik ini, ada kemenangan Gunung Karmel. Hari ini adalah hari yang terakhir kita bicara tentang kemenangan Gunung Karmel. Dan kemarin kita bicara tentang motivasi. Motivasi adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Kalau motivasi kita keliru, maka kita pun tidak akan melihat kemuliaan yang Tuhan berikan. Malam ini kita mau bicara tentang hal yang lain dalam perjalanan kemenangan Gunung Karmel. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Ketika api Tuhan turun, itu satu kemenangan, satu keajaiban yang luar biasa, karena Elia mempunyai motivasi yang benar. Dia ingin membuktikan adanya Allah yang hidup. Dia ingin membuktikan bahwa firman-Nya berkuasa. Dan ia ingin membuktikan kasih Allah yang luar biasa, kasih yang menobatkan. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, itu terbukti. Api Tuhan turun dan dikatakan rakyat itu sujud menyembah dan berkata, Tuhan, Engkaulah Allah, Tuhan, Engkaulah Allah. Jadi saudara kasih Tuhan, ada motivasi yang terjadi, yang dimiliki Elia, dan Elia melihat apa yang Tuhan lakukan, api dari surga turun dan bahkan rakyat menyembah. Tetapi saudara kasih Tuhan, itu bukan akhir. Bukan lalu Elia setelah melihat semuanya itu, lalu dia merasa bangga dan dia selesai, dia melakukan yang lain karena Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam perjalanan hidup saudara dan saya, sebentar, mungkin situasi yang hari ini kita sedang alami, kita rasanya ada di dalam kondisi yang sulit, dan karena kita setia dan kita punya motivasi yang benar, kita punya iman, dan kita adalah orang-orang yang akan keluar dari situasi sulit ini, dan kita akan melihat tangan Tuhan, dan kita akan melihat Tuhan besar. Tetapi saudara kasih Tuhan, itu belum akhir dari kemenangan Gunung Karmel. Ada bagian yang Elia lakukan dalam peristiwa itu. Kita akan lihat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-40 dikatakan, kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Hal inilah yang perlu terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, bahwa ketika nanti masalah ini selesai, saudara keluar menjadi seorang pemenang dari situasi yang hari ini sedang menekan hidup saudara, bukan itu akhir dari kemenangan. Ada satu bagian yang Elia lakukan, yaitu dia berkata, tangkap semua nabi Baal. Dan nabi Baal itu ditangkap semua, tidak ada satupun yang luput. Ditangkap dan disembelih di sungai Kison. Artinya saudara pengasih Tuhan, ketika semuanya ini selesai, semua sudah boleh keluar dari situasi yang sulit ini, dan sudah menjadi pemenang di situasi ini, ada satu bagian yang saudara mesti lakukan, yang disebut hidup tanpa kompromi. Bagi Elia tidak ada kompromi. Dia berkata, tangkap seluruh nabi Baal, satu pun jangan ada yang luput. Artinya bahwa Elia ini betul-betul
menyelesaikan tanpa yang disebut dengan kompromi, semuanya dituntaskan habis. Dan saya harap ketika masalah ini selesai dan sudah keluar dari pemenang dalam hidup ini, hiduplah tanpa kompromi. Tidak ada satu dosa pun yang ada di dalam kehidupan saudara. Jangan kompromi dengan dunia, maka saudara akan melihat kemenangan Tuhan yang lebih lagi dalam hidup saudara. Saudara ada orang yang akan dipakai Tuhan sampai akhir hidupmu, karena hidupmu tanpa kompromi. Saya harap saudara kasih Tuhan, di dalam perjalanan yang saudara sedang hadapi hari ini, saudara akan hidup dengan tanpa kompromi dengan dunia. Hidup kudus, hidup terpisah dari dunia, dan hidup kita boleh melayani dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Maka saudara akan adalah orang-orangnya Tuhan yang akan melihat hari akhir dalam kemurahan dan kebesaran Tuhan. Jemaat Tuhan dikasih Tuhan di mana saudara berada, inilah kemenangan Gunung Karmel. Tuhan memberkati.